Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh. Jumpa kembali bersama saya. Hari ini hari Minggu, tanggal 15 Juni 2020. Pukul 4:13. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam bincang-bincang ringan, bincang-bincang pagi untuk mengisi sebelum menjelang subuh. Daripada kita tidur, kita berbincang, bercerita masa akan datang, masa lalu, atau masa saat ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan nikmat yang tak terhingga sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Tak lupa pula salawat berserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah pada saudara semuanya, kita bertemu lagi, kita berbincang. Mungkin malam ini kita akan membahas masalah tentang cara untuk untuk berbuat ikhlas. Karena ikhlas itu sangat berat. Semua manusia itu selalu dicoba, diuji dengan keikhlasan dan sabar. Karena setiap manusia itu pasti diberikan masalah-masalah yang memang ada selalu di dunia ini. Baik itu masalah kecil maupun itu masalah yang besar. Tapi saya yakin bahwa setiap permasalahan atau setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan yang kita punya. Jadi kuncinya kita memang harus mempunyai keikhlasan. Ikhlas dalam menjalankan, ikhlas dalam menerima, dan ikhlas dalam segalanya. Insya Allah saya akan belajar untuk ikhlas, sabar, menerima walaupun itu sangat berat. Kenapa saya sampaikan itu sangat berat? Memang itulah yang saya rasakan Mungkin kalau dari sisi lain mungkin mudah, tapi untuk dari sisi yang saya sebutkan tadi adalah memang sangat berat. Cobaan demi cobaan yang saya alamin, ujian demi ujian yang saya alamin, entah itu memang ujian, entah itu memang karma yang saya dapatkan, hanya Allah yang tahu. Saya hanya menjalankan. Nah, di saat menjalankan inilah kita harus belajar untuk ikhlas, untuk sabar, dan terus untuk tawakal. Karena kalau kita tidak ikhlas dalam setiap cobaan-cobaan,
setiap ujian-ujian ini, hati ini selalu dirongrong dengan rasa yang tidak menentu, bahkan iri, bahkan rasa dengki, ingin tahu apa yang dia sekarang perbuat, apa yang orang itu saya sekarang perbuat terhadap saya. Rasa kecurigaan itu selalu timbul. Namun kalau kita tuh belajar untuk ikhlas sabar, kita tidak akan pernah curiga orang berbuat apa tentang diri kita, orang mau membicarakan apa tentang diri kita. Itu kita pasti sudah tidak pernah berpikir hal-hal yang seperti itu, karena intinya kita sudah ikhlas dalam segala hal. Itulah yang sekarang sedang saya pelajari, sedang saya coba. Memang berat rasanya buat saudara-saudaraku semuanya. Cobalah Anda rasakan perbedaan antara ikhlas dan tidak ikhlas. Sangat jauh pasti. Ini dengan garis-garis ataupun dengan cerita kosongnya ibaratnya. Kita punya permasalahan pribadi ibaratnya. Kita mempunyai permusuhan sama seseorang. Itu kan sama aja dengan cobaan. Bagi saya itu adalah sama dengan cobaan. Karena kita sedang ada permasalahan sama orang. Mungkin salah paham ibaratnya. Terus kita tidak menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Begitu kita pulang ke rumah, maka kita berpikir negatif pasti dengan orang tersebut. Jangan-jangan orang ini sekarang ini, saat ini selalu ingin tahu. Timbullah rasa dengki, timbullah rasa iri, karena keikhlasan dan kesabaran itu belum tertanam. Namun apabila kesabaran dan keikhlasan itu tertanam, maka hal-hal yang sifatnya negatif ataupun ingin tahu ataupun curiga dengan seseorang itu pasti hilang. Itulah yang saya rasakan, apa yang saya alami saat ini, dan saya ingin mencoba dan terus mencoba untuk selalu ikhlas, sabar menjalani semua cobaan-cobaan ataupun ujian yang Allah berikan kepada saya. Mungkin di balik semua ini Allah akan memberikan yang terbaik kepada saya. Mungkin hikmah yang akan saya petik nantinya akan lebih daripada yang sebelumnya. Insyaallah saya ikhlas dalam menjalani hidup. Saya belajar untuk bersabar. Saya belajar untuk selalu tawakal, agar di hati saya selalu tertanam rasa sabar dan ikhlas. Baik saudara-saudaraku semuanya, sahabatku semuanya, mungkin dalam bincang-bincang pagi atau pembahasan pagi ini mungkin saya tidak terlalu pandai dalam menyusun kata, tidak pandai dalam menyusun bahasa, tapi inilah realita yang saya alami. Karena sedikit banyaknya saya menyampaikan apa yang saya alami, kisah yang pernah saya alami selama ini. Karena gambaran hidup, karena setiap manusia berbeda-beda kehidupannya, berbeda-beda permasalahannya, dan berbeda-beda caranya untuk menyikapinya. Tapi inilah cara saya, inilah hidup saya, dan inilah perjalanan saya. Jadi saya sampaikan sebagian kecil untuk
introspeksi diri, untuk mewawas diri agar kedepannya kita lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya, dan kedepannya kita tidak akan pernah terjerumus lagi, tidak terprosok lagi ke lubang yang sama, insya Allah. Dan saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, marilah kita sama-sama berduduk, rapatkan barisan, jaga solidaritas kita sesama umat muslim. Jangan mau terpecah belah, jangan mau teradu domba, jangan termakan berita-berita hoax yang memang sengaja mereka sebarkan baik di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat untuk memecah belah umat. Saat ini kondisi kita ini, saat ini kondisi bangsa ini memang sangat bagi saya ini ya, sangat memprihatinkan. Masyarakatnya satu sama lain saling menghujat, saling mencaci, padahal sesama anak bangsa, padahal sesama agama, bahkan sesama agama itu pun mereka saling membenci. Sungguh sangat miris bagi saya. Tapi marilah kita sama-sama merenungkan diri. Tanamkanlah di jiwa kita adalah jiwa ikhlas dan sabar. Insya Allah semua itu akan hilang dan akan tertepiskan, insya Allah. Mungkin hanya sekian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini di saya sendiri, bagi keluarga saya kelak. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.